Kabut putih mengelilingi mereka, dan jarak pandang hanya setengah meter, bahkan jauh berkurang dari tadi. Kalau bukan karena kompas, Hauren akan berpikir mereka benar-benar tersesat. Mereka bertanya-tanya berapa banyak lagi jarak yang harus mereka tempuh saat istana besar hitam yang terbuat dari batu-batu besar muncul di hadapan mereka. Meskipun menaranya berbentuk silinder, fondasinya berbentuk persegi. Mereka melihat ke atas dan menemukan ujung menara tidak terlihat dalam kabut putih. Menara surga. Menara yang sangat besar itu terbuat dari batu-batu kasar besar menyambut mereka dengan gelombang esensi prasejarah. Zhao Yanzi menarik tangan Hauren dan memiringkan badannya ke arahnya. Berapa banyak waktu yang tersisa? Kita telah berjalan sebanyak 16.389 langkah yang artinya kira-kira 8.000 meter. Kira-kira kita membutuhkan setengah jam, Hauren menjawabnya. Jadi, kita punya 4,5 jam. Zhao Yanzi mengangguk. Dia menyadari dia telah berjalan bersama Hauren, bergandengan tangan, lebih dari 10.000 langkah, dan itu sendiri sudah sebuah tonggak sejarah kecil. Dia melepaskan cengkeramannya sedikit. Dia menjadi takut melihat istana hitam ini dan berpegangan dengan tangan Hauren lagi, sedikit malu. Tidak menyadari gerakan kecilnya, Hauren membuka peta dan mulai mempelajarinya. Pintu masuknya sedikit lebih jauh dari tempat mereka berada. Setelah memasuki istana, mereka dapat mengikuti jalur yang telah digambar oleh penjelajah awal dan memasuki wilayah inti dari istana utama. Ayo! Menyimpan peta kembali, Hauren menarik Zhao Yanzi menuju pintu masuk dari istana utama. Zhao Yanzi mengikutinya dari dekat melalui gerbang hitam di timur istana dan memasuki terowongan yang gelap dan suram. Sus! Hauren melepaskan api besar yang dia buat menggunakan pedang energi elemen api. Api itu digunakan sebagai obor untuk menerangi sekeliling. Terowongan hitam terbuat dari batu hitam yang tidak dikenal. Meski tidak ada kerangka atau jaring laba-laba, gema dari langkah mereka dan bayangan yang dibuat oleh api membuat Zhao Yanzi gugup. Hauren memeriksa peta di setiap belokan. Meski tidak ada perangkap di sini, satu langkah salah bisa menghabiskan banyak waktu mereka yang berharga. Namun, dalam istana, perasaan menekan yang mereka rasakan di gurun menghilang, yang artinya istana ini bisa menghalangi kekuatan unik menghisap esensi dari gurun. Paman, aku takut, Zhao Yanzi tiba-tiba berkata setelah beberapa saat. Dengan peta, kita tidak perlu takut, Hauren menjawab, memeriksa peta sambil berjalan. Peta menunjukkan mereka sekarang hanya 3 belokan jauhnya dari istana utama. Jika kita tidak bisa keluar, kita akan menghabiskan hidup kita mengikuti jalan yang berkelok-kelok di istana, kan? Tanya Zhao Yanzi. Sial, kau ini naga kultivasi kecil. Di mana keberanianmu? Hauren berpikir pada dirinya sendiri dan hampir mengatakannya keras-keras. Namun, saat dia melihat wajah kecil Zhao Yanzi yang disinari oleh api, dia melihat bahwa Zhao Yanzi, bagaimanapun juga, adalah seorang murid sekolah. Dia menghiburnya dengan nada lembut, kita baik-baik saja. Jika ada bahaya di sini, ibumu pasti tidak akan membiarkanmu datang. Oke. Zhao Yanzi menjawab dengan ragu. Makin merapat kepadanya mereka berbelok ke kiri, berjalan menuruni lereng, kemudian maju ke depan dan berbelok ke kanan. Istana utama naga asal yang terang tiba-tiba masuk dalam penglihatan mereka.
patung batu hitam dari naga asal yang tingginya hampir 100 meter berdiri dengan megah di tengah istana utama, memancarkan cahaya hitam. Ke-18 lengannya memegang 18 persenjataan yang berbeda, dan mulutnya memegang sebuah manik emas yang sangat besar. Itu adalah manik yang menerangi seluruh istana utama seolah-olah siang hari. Mereka berjalan mengelilingi patung batu dan menemukan 4 meja dupa di 4 sudut di sekitar patung. Meja di selatan, barat dan utara semuanya memiliki 3 batang dupa yang menyala di sana. Itu artinya ketiga tim lainnya telah lebih dahulu tiba di sini dibandingkan mereka. Menilai dari panjang batang dupa yang tersisa, mereka tahu Zheng Yitao dari Lautan Barat yang paling pertama mencapai tempat ini. Mari bergegas dan menyalakan batang dupa, desak Zhao Yanzi. Oke. Hao Ren membawanya ke meja dupa di timur. Setelah mengeluarkan sebuah batang dupa yang memancarkan esensi alam, dia menyalakannya dengan pedang energi 5 elemen sebelum dengan hormat menancapkannya ke dalam perapian dupa yang terlihat kuno. Batang dupa terbakar perlahan, mengeluarkan aroma wangi. Jelas, dalam istana utama naga asal, bahkan Zheng Yitao tidak berani memasang perangkap. Hao Ren berlutut dan memberikan penghormatan di depan patung batu bersama Zhao Yanzi. Kemudian, dia berkonsultasi dengan peta dan membawanya ke pintu utama dari istana utama. Namun, Hao Ren bingung. Terlihat dari luar, bagian atas dari menara istana itu jauh tertutup kabut, dan dia menebak tinggi menara itu lebih dari 100 meter. Tetapi dalam istana utama, kepala naga dari patung naga asal hampir mencapai langit-langit istana. Ini artinya seharusnya ada beberapa atau belasan level di atasnya. Namun, semenjak dia berjalan dari pintu masuk timur ke istana utama, dia tidak melihat jalur apapun atau susunan formasi kuno teleportasi yang menuju level yang lebih tinggi. Tidak cukup waktu bagi Hao Ren untuk memecahkan persoalan ini, dan dia dan Zhao Yanzi benar-benar sangat lemah dan tidak dapat mengeksplorasi istana. Hao Ren menyingkirkan kebingungannya dan berjalan menuju gerbang utama yang menghadap patung. Ada layar cahaya putih samar di gerbang. Pada saat mereka melewati layar cahaya putih, pandangan mereka tiba-tiba menjadi jelas. Kabut suram menghilang, dan Hao Ren serta Zhao Yanzi akhirnya bisa melihat gunung-gunung, sungai-sungai dan padang rumput. Mereka bukan gunung-gunung, sungai-sungai atau padang-padang rumput biasa. Semua jenis tumbuh-tumbuhan surgawi mengeluarkan esensi yang intern yang menyebar ke seluruh dataran, dan air surgawi mengalir di sungai dengan gelombang esensi. Gunung-gunungnya begitu tinggi sehingga masing-masing tingginya paling sedikit ratusan meter dengan puncaknya di luar pandangan mereka. Daratan prasejarah. Ini adalah daratan prasejarah, sepotong daratan yang ada saat bumi baru saja diciptakan. Berbeda dengan daratan prasejarah di legenda, tidak ada roh binatang atau binatang iblis. Hanya ada tanaman surgawi yang hidup dan berlimpah di seluruh gunung-gunung dan dataran. Sepertinya merasakan esensi alam di udara, putih kecil berdecit dalam kalung Hao Ren. Hao Ren tiba-tiba ingat putih kecil datang bersama dengan mereka di kalungnya, jadi dia membuka ruang tersembunyi dan membiarkannya keluar. Putih kecil berguling di udara, berubah menjadi bentuk asli singa salju sebelum mendarat di tanah. Kultivator menyukai tempat-tempat dengan esensi yang kuat, dan begitu juga siluman binatang. Intensitas esensi ratusan bahkan ribuan kali lebih tinggi dibandingkan dengan ruang tersembunyi dalam kalung,
dan putih kecil berlari sekeliling Hao Ren dan Zhao Yanzi dengan sangat gembira. Bahkan, intensitas esensi di masa prasejarah adalah alasan utama ada banyak siluman binatang dan binatang iblis saat itu. Sebagai siluman binatang, putih kecil merasa seperti berada di rumah di sini. Aum, aum, menaikkan kepalanya, putih kecil mengaum kegirangan. Menyimpan peta, Hao Ren melihat sekeliling pada pemandangan indah gunung-gunung hijau dan sungai biru. Mereka sekarang di luar istana utama naga asal, dan langkah selanjutnya adalah menemukan satu dari istana 9 kecil itu. Namun, istana-istana kecil tidak memiliki lokasi yang pasti. Mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka untuk menemukan mereka. Saat Zhao Hongyu dan Zhao Guang ada di sana, mereka telah bekerja keras dan cukup beruntung untuk menemukan istana Fuxi. Dengan kekuatan fisik dan kekuatan kultivasi yang lebih rendah, akan sulit bagi Hao Ren dan Zhao Hongyu untuk pergi ke salah satu istana kecil dengan berjalan kaki dengan waktu yang terbatas. Zi, beritahu arah mana kita pergi. Hao Ren berbalik untuk melihat Zhao Yanzi. Zhao Yanzi menutup matanya dan berbalik dalam lingkaran sebelum menunjuk arah dengan acak. Dia membuka matanya, berkata, "Oke, ke arah ini." "Oke." Tanpa menunda lagi, Hao Ren menariknya ke arah yang dia tunjuk. Zhao Yanzi sedikit tersentuh oleh kepercayaan Hao Ren dan lupa untuk memarahinya karena menarik tangannya tanpa izin. Berjalan melewati tumbuhan rempah-rempah yang langka dan berharga, Hao Ren merasa sedikit bersalah. Misinya sekarang adalah menemukan sebuah istana kecil. Jika mereka tidak menemukan satu pun, mereka dapat mengambil beberapa tanaman herba sebagai kompensasinya. Lagi pula, ruang tersembunyinya sebesar satu ruangan. Satu ruangan penuh dengan berbagai macam herba surgawi akan berharga untuk membuat eliksir. Putih kecil berguling dan terguling di padang rumput, tanpa martabat seekor singa salju. Ia terlihat seperti anjing besar. Ketika mereka sampai di ujung dataran dan tiba di kaki gunung terdekat, Zhao Yanzi kelelahan. Di bawah kekuatan susunan formasi kuno di dunia ini, mereka tidak bisa terbang dengan harta dharma, dan berjalan adalah satu-satunya cara mereka berkeliling. Untuk menemukan istana kecil, mereka harus mendaki ke puncak gunung terdekat sehingga mereka dapat memiliki pandangan yang jelas ke sekeliling mereka. Memikirkan mendaki gunung yang tingginya setidaknya 400 meter, Zhao Yanzi yang berwajah merah mulai terengah-engah. "Aum, aum." Si kecil putih berlari mengelilingi Hao Ren dan Zhao Yanzi, menggelengkan kepalanya dan menggoyangkan ekornya dengan gembira. "Sialan kamu, putih kecil. Kau sangat energik, tapi aku hampir mati kelelahan." Zhao Yanzi memberi putih kecil pukulan kecil. Pukulannya pada tubuh lunak putih kecil begitu ringan sehingga terasa seperti dia mengelusnya. Anjing yang penuntut itu berbaring di tanah dan memperlihatkan perutnya, mengundang Zhao Yanzi untuk menggosoknya. Frustrasi, Zhao Yanzi menggosok perutnya dengan bersemangat. Tiba-tiba, sebuah gagasan muncul pada Hao Ren. "Zi, kamu bisa menaiki putih kecil." "Hah?" Zhao Yanzi tidak mengerti. "Dengan ukurannya, ia bisa membawamu dengan mudah." Hao Ren berjongkok di depan putih kecil dan menepuk wajahnya, membuatnya berdiri. "Bisakah aku mengendarainya?" Melihat putih kecil yang seperti anjing besar, Zhao Yanzi ragu-ragu dan bertanya pada Hao Ren.
si putih kecil yang malas telah makan tanpa bekerja. Sekarang, kita memiliki beberapa pekerjaan untuk dilakukannya. Hao-Ren berjalan dan memegang leher putih kecil sebelum membantu Zhao Yanzi untuk menaikinya. Awalnya, putih kecil agak enggan dan menekuk kakinya. Tapi satu tepukan pada pantatnya dari Hao-Ren membuatnya segera berdiri. Jelas, putih kecil membutuhkan beberapa dorongan untuk melakukan tugasnya. Zhao Yanzi pernah menunggang kuda, tetapi dia tidak pernah menunggang singa. Duduk di punggungnya, dia merasa agak gugup. Dengan tinggi hampir 1 meter, putih kecil sama besarnya dengan kuda poni. Ayo naik ke puncak gunung. Hao-Ren mencengkeram surai di sebelah telinga putih kecil dan membawanya naik gunung seolah-olah dia sedang berjalan kuda. Dengan inti sari naga dan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan, kekuatan fisiknya sudah cukup untuk menopangnya selama tanah di sini tidak menyedot esensi alamnya. Putih kecil, jalan. Duduk dengan mantap di putih kecil, Zhao Yanzi memperlakukannya seperti kuda. Dia mematahkan sebatang kayu dari dahan pohon untuk mencambuk pantatnya dengan ringan. Putih kecil tampak jengkel, sepertinya telah menyesali keputusannya untuk keluar dari ruang tersembunyi. Tidak ada tangga di jalur 400 meter, dan ini membuat pendakian sangat sulit. Waktu berlalu, dan Hao-Ren merasakan tekanan waktu. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang kecepatan mereka yang lambat. Pada masa prasejarah, orang harus mengandalkan kekuatan alam, naluri, dan kekuatan bawaan mereka karena tidak ada yang bisa melakukan kultivasi pada waktu itu. Orang-orang yang lahir di zaman prasejarah telah mendaki gunung langkah demi langkah seperti apa yang sedang dilakukannya sekarang. Duduk di punggung putih kecil yang lebar, Zhao Yanzi mengambil beberapa buah merah, hijau, dan biru dari semak-semak rendah dan memasukkannya ke mulut putih kecil. Ketika mereka akhirnya mencapai puncak, Hao-Ren menghitung diam-diam dan menemukan bahwa 1 jam lagi telah berlalu. Dalam 1 jam terakhir, dia mempercepat langkahnya hampir berlari-lari kecil dan bahkan si putih kecil telah mulai berlari di bawah desakannya. Pohon-pohon di puncak gunung itu tidak lebat. Berdiri di atas batu tertinggi, Hao-Ren memandang ke kejauhan. Di sekelilingnya terbentang dataran luas dan pegunungan tinggi. Mengendarai di belakang putih kecil, Zhao Yanzi datang ke sampingnya. Dia membelalakan matanya dan juga mencari dengan cermat istana kecil. Di sana. Di sana. Zhao Yanzi tiba-tiba berteriak kegirangan. Hao-Ren mengikuti pandangannya dan melihat titik hitam di tengah dataran yang jauh. Itu terlalu jauh. Kita tidak dapat mencapainya tepat waktu dengan kecepatan kita saat ini, kata Hao-Ren. Kecewa, Zhao Yanzi mulai mencari di tempat lain. Di dunia besar ini, 9 istana kecil tampak sangat kecil. Bahkan dengan pandangan mata elang, mereka hanya beberapa titik hitam kecil jika mereka tidak tersembunyi di balik gunung. Hao-Ren mengedarkan esensi alam dan menuangkannya ke matanya. Dia memiliki pandangan yang jelas tentang daerah beberapa ratus meter di sekitarnya dan bahkan bisa melihat beberapa kilometer jauhnya. Di sana. Hao-Ren menunjuk ke arah di sebelah kirinya dan berkata. Zhao Yanzi membelalakan matanya dan berusaha melihat tetapi tidak bisa melihatnya. Namun, Hao-Ren memiliki pandangan yang jelas tentang istana kecil yang sebagian tersembunyi di kaki gunung. Meskipun dia hanya bisa melihat pilarnya, dia yakin bahwa itu milik sebuah istana kecil. Oke, ayo pergi ke sana.
Zhao Yanzi tidak bisa melihatnya, tapi dia mempercayai pandangan tajam Hao Ren. Hao Ren menghitung dalam benaknya. Ini adalah istana kecil terdekat yang bisa dia lihat. Meski dia telah melihat istana kecil lain yang bahkan lebih jauh dari yang ditemukan Zhao Yanzi, waktu tidak berpihak pada mereka. Butuh 1 jam bagi mereka untuk turun dari gunung ini dan 2 jam lagi untuk mencapai istana kecil yang sebagian tersembunyi di belakang kaki gunung itu. Hampir tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk mencari harta karun. Dia sekarang mengerti mengapa Zhao Hongyu mengatakan kepada mereka bahwa akan sukses besar jika mereka mendapat 3 harta. Putih kecil, ayo turun dari gunung ini. Hao Ren menepuk pantat montoknya. Dengan raungan, putih kecil melompat turun dari gunung dengan cepat dengan Zhao Yanzi di punggungnya, menghindari pohon-pohon di gunung dengan tangkas. Hao Ren menemukan sulit untuk mengikutinya. Tiba-tiba, putih kecil meraung dan melompati batu besar yang menghalangi jalannya. Bung! Di udara, 4 lidah api muncul dan menyelimuti keempat telapak kaki putih kecil. Membawa Zhao Yanzi di punggungnya, ia tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, ia terbang ke udara. Kekuatan bawaan. Keempat kaki putih kecil tidak bergerak seolah-olah ia berdiri di tanah. Pada awalnya, Zhao Yanzi terlihat terkejut. Tetapi tidak lama, dia berteriak gembira. Putih kecil. Hao Ren bertepuk tangan. Jauh tinggi di angkasa, putih kecil sangat menakjubkan. Mengayuh kakinya, ia kembali dan mendarat di atas batu. Haha, putih kecil, aku sangat mencintaimu. Dengan tangannya mengelilingi leher putih kecil, Zhao Yanzi hampir mulai berguling-guling di tanah dengan putih kecil dalam tangannya. Sama hal dengan Hao Ren, dia juga terkejut mengetahui putih kecil bisa terbang. Luar biasa gembira, dia menepuk punggungnya dan naik juga. Putih kecil, coba lihat apa kau bisa melakukannya. Hao Ren menepuk pantatnya. Aum. Putih kecil mengeluarkan suara auman yang lama sambil mengeluarkan kekuatan melalui anggota badannya. Wus! Kembali, lidah api menutupi keempat kakinya, dan ia terbang tinggi ke angkasa dengan tak tergoyahkan. Kelihatannya mudah bagi putih kecil untuk membawa Hao Ren dan Zhao Yanzi pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, keempat kakinya terlihat seperti berada di atas roda panas. Terbang adalah kekuatan bawaannya. Putih kecil sangat keren. Zhao Yanzi tidak tahan untuk memajukan badannya dan memeluk leher putih kecil dengan erat lagi. Baik, putih kecil, terbang ke depan. Hao Ren perlahan menepuk pantat putih kecil lagi sambil menunjuk ke depan. Putih kecil sangat patuh. Ia langsung membentangkan anggota tubuhnya dan terbang dengan cepat ke depan. Mereka menyadari jarak yang awalnya harus dilalui dengan berjalan kaki sekarang diperoleh oleh kemampuan terbang putih kecil. Meski kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan harta dharma, mereka tidak lagi perlu melintasi gunung dengan berjalan kaki. Lebih penting lagi, ini akan banyak menghemat waktu dan energi mereka. Mengendarai punggung putih kecil, Hao Ren dan Zhao Yanzi menikmati pemandangan yang indah seperti udara yang dipenuhi oleh esensi alam menghembus lembut ke arah mereka. Itu perasaan yang luar biasa. Terlebih lagi, duduk di bagian depan, untaian rambut Zhao Yanzi berkibar dalam angin, terus menggelitik pipi Hao Ren. Dengan punggungnya yang terus menyentuh dadanya, Hao Ren mau tidak mau merasa hal ini sedikit romantis.
Zhao Yanzi merasa benar-benar nyaman dan diam-diam menghargai padang rumput yang luas dan gunung-gunung di bawah yang terus-menerus naik turun di bawah kakinya. Hao Ren diam-diam berpegangan padanya di pinggang untuk mencegahnya jatuh dari punggung putih kecil. Hahaha. Luar biasa senang, Zhao Yanzi bahkan membuka tangannya untuk bisa langsung merasakan tiupan angin. Gugup, Hao Ren memegang pinggangnya lebih kuat. Selama sedetik, dia merasa pose mereka sangat akrab. Kita sampai. Putih kecil turun, melihat istana kecil yang sekarang ada di bawah mereka. Hao Ren segera memberi perintah sementara menekan punggung putih kecil dengan telapak tangannya. Bangga, putih kecil mengeluarkan beberapa raungan dan segera turun. Istana hitam ini mirip dengan istana utama naga asal karena mereka berdua dibangun dengan batu berwarna hitam. Tepat sebelum pintu, ada dua patung batu memegang berbagai macam senjata. Masing-masing memiliki tubuh naga dan kepala anjing hutan hiasi. Istana kecil ini yang sebagiannya tersembunyi di kaki gunung adalah Istana Yazi. Yazi adalah anak kedua dari Dewa Naga. Ia penuh semangat dan memiliki kehausan yang tidak dapat dipuaskan untuk membunuh. Penjelmaannya kadang menghuni gagang pisau untuk menekankan keinginan untuk membunuh dan untuk memusnahkan kejahatan. Sehingga, dari hanya mempelajari dua patung batu, Hao Ren dapat langsung mengatakan beragam harta dharma penyerangan menanti mereka di dalam. Putih kecil, masuk. Hao Ren membuka ruang tersembunyi dalam kalungnya dan meminta putih kecil merangkak masuk. Istana kecil ini paling dekat dengan istana utama naga asal, jadi mereka menduga Zheng Yitao dan lainnya ada di sini juga. Hao Ren tidak mau mereka melihat putih kecil membawa mereka ke sana. Ayo, mari masuk. Hao Ren menarik Zhao Yanzi dan masuk ke dalam istana Yazi. Berbeda dari ruang di istana besar naga vital, istana Yazi tidak memberikan getaran menakutkan karena luas dan cerah. Hao Ren dan Zhao Yanzi langsung berjalan ke aula utama. Aula utama berbentuk persegi, lebar dan tingginya masing-masing beberapa ratus meter. Saat itu juga, Hao Ren dan Zhao Yanzi melihat harta dharma yang tidak terhitung banyaknya terbang di atas mereka di seberang tirai cahaya putih. Hartanya tidak terlihat mewah tetapi terlihat sedikit gelap dan kusam. Namun, sambil mengambang di udara, mereka mengeluarkan sensasi yang sangat mengintimidasi. Apa yang terlihat bagus tidak perlu kuat. Setiap harta dharma kuno yang terlihat primitif bisa saja lebih kuat daripada kombinasi belasan harta dharma tingkat atas. Pada saat ini, di bawah lautan harta dharma, Zheng Yitao dan pelayannya, pasangan dari lautan selatan, dan kakak beradik dari lautan utara semuanya berjuang untuk mendapatkan harta dharma yang mereka inginkan. Setidaknya ada 100 harta dharma yang menari-nari di udara. Oleh karena itu, mereka tidak perlu memperebutkan mereka. Yang perlu mereka lakukan adalah memilih yang mereka inginkan dan fokus untuk mendapatkannya menggunakan esensi alam mereka. Kedatangan Hao Ren dan Zhao Yanzi mengejutkan tim lain. Sepertinya yang lain percaya bahwa Zhao Yanzi dan Hao Ren terlalu lemah dan bahkan mungkin tidak bisa keluar dari istana utama naga asal, apalagi untuk sampai ke istana Yazi. Saat ini, mereka semua melepaskan esensi alam mereka dan berusaha untuk mendapatkan harta dharma yang tampak primitif. Zheng Yitao mengkultivasikan gulungan 3 bintang penghancur. Tangannya mengeluarkan sekilas cahaya biru, dan cahaya ini membentuk tali. Saat ini,
Tali itu melilit sebuah kapak hitam yang ada jauh tinggi di udara. Di sebelahnya, pelayannya telah memegang sebuah suling giok hitam. Haha, Zik kecil, betapa beruntungnya Fuma bangsatmu bisa membawamu ke sini. Sementara mengeluarkan esensi alamnya untuk memperoleh kapak besar hitam, Zheng Yitao berbalik dan berkata pada Zhao Yanzi dan Hao Ren. Dia tidak tahan menyemburkan kata-kata keji saat melihat Hao Ren memegang tangan Zhao Yanzi. Zheng Yitao, satu kata lagi darimu, dan aku akan mematahkan gigi depanmu. Zhao Yanzi sangat marah ketika dia membalas teriakan Zheng Yitao. Zheng Yitao tidak mempedulikan kemarahan Zhao Yanzi. Yang paling penting sekarang adalah memperoleh harta Dharma. Dia percaya akan ada banyak kesempatan untuk berurusan dengan Hao Ren di masa depan. Haha. Hao Ren tersenyum samar saat dia menembakkan pedang energi dari jarinya. Pedang energi abu-abu menggulung menjadi bola di udara dan menghantam tepat ke cahaya biru yang sedang dikeluarkan dari telapak tangan Zheng Yitao. Dengan desisan, tali biru yang terbuat dari esensi alam langsung hancur, dan kapak hitam yang bergerak ke ujung tirai cahaya putih kembali ke posisi asalnya. Pedang energi Hundun mampu memotong semua 5 elemen. Sehingga, bola pedang yang terbuat dari pedang energi yang terkonsentrasi mampu memotong esensi alam Zheng Yitao. Usaha Zheng Yitao selama sejam penuh hancur. Zheng Yitao yang elegan dan terlihat lembut sekarang menjadi marah. Dia memelototi Hao Ren dan berteriak, "Beraninya kau?" Hao Ren tidak tersentak. Lagi pula, dia tidak takut pada Zheng Yitao yang beberapa tahun lebih muda darinya. Dia tetap tenang dan menarik Zhao Yanzi kembali ke sisinya, menghentikannya untuk maju ke depan untuk menghadapi Zheng Yitao. Mengatupkan giginya dan dengan tangan gemetar, kebencian Zheng Yitao terhadap Hao Ren tampak jelas saat dia mengeluarkan sebuah tombak emas. Meski dia masih muda, dia sudah memiliki harta Dharma Natal sendiri. Putra mahkota, kita harus fokus memperoleh harta Dharma. Kita bisa menghadapinya nanti. Melihat ini, pelayan Zheng Yitao mendesak dengan segera. Jika aku tidak mengalahkannya sekarang, dia pasti akan terus mengganggu. Kamu bisa fokus untuk mendapatkan harta. Aku akan melawannya. Memegang tombak dengan satu tangan, Zheng Yitao mengibaskan tombaknya dan mendorongnya tepat ke wajah Hao Ren. Ujung tombak emas gesit seperti ular beludak yang bergoyang, menyebabkan pandangan Hao Ren kabur dan silau. Terlebih lagi, di permukaan Polearm 1, ada 5 naga melingkar yang diukir padanya. Penampilannya saja menunjukkan bahwa itu adalah senjata yang sangat kuat. Itu memang tombak emas naga melingkar. Awas! Zhao Yanzi memperingatkan Hao Ren sambil terkesiap. Hao Ren mengambil langkah ke samping dan melepaskan 5 pedang energi dari tangannya. Mereka seperti 5 rudal kecil yang membom ke tombak Zheng Yitao. Pada saat yang sama, dia mendorong Zhao Yanzi menjauh sehingga dia bisa menjauh dari pertempuran. Apakah hanya itu yang kamu miliki? Zheng Yitao dengan mudah beralih dari memegang tombak dengan satu tangan ke kedua tangan, dan tombak emasnya tidak rusak sedikit jua. Gerakannya gesit dan sangat bervariasi. Dia mendekati di Hao Ren dengan ganas dan bengis, tanda yang bagus dari latihan yang sudah bertahun-tahun. Karena masa depan Istana Naga Lautan Barat bergantung padanya, bahkan jika tidak ada yang mendisiplinkannya dalam kehidupan sehari-hari, ia tidak akan pernah mengabaikan kultivasi dan melatih kemampuannya menggunakan senjata.
teknik kultivasi yang ia miliki adalah yang terbaik di Lautan Barat, dan begitu pula teknik tombak yang ia latih. Setiap hari, ia menghabiskan 3 jam untuk teknik kultivasi dan 3 jam lagi untuk melatih teknik tombak. Itu semua adalah kelas wajib yang dipimpin oleh Zheng Tua. Tombak itu mendorong ke arah bahu Hao-Ren sebelum tiba-tiba mengubah arahnya dan hampir memotong tenggorokan Hao-Ren. Tombak dianggap sebagai raja dari semua senjata dingin satu. Mereka panjang dan tajam, mudah dan serbaguna untuk ditangani, dan halus dan unik. Senjata biasa tidak bisa bersaing dengan mereka, belum lagi bahwa Hao-Ren tidak bersenjata. Putra mahkota, lepaskan dia kali ini, kita perlu bergegas dan mendapatkan harta. Pelayan Zheng Yitao menyarankan lagi. Aku akan melubangi dirinya. Zheng Yitao dengan cepat menarik tombaknya dan mengayunkannya, mengarah ke dada Hao-Ren. Di sisi lain, 4 kultivator muda dari Laut Selatan dan Laut Utara berusaha keras untuk mendapatkan harta dharma di udara dan keringat telah sepenuhnya menutupi kening mereka. Meski mereka memperhatikan pertarungan di aula utama, mereka tidak berniat ikut campur. Lagi pula, pertempuran antara Lautan Utara dan Lautan Barat tidak akan membahayakan mereka. Wus! Hao-Ren mengirimkan 2 pedang energi tebal dari telapak tangannya, nyaris tidak berhasil untuk memblokir ujung tombak Zheng Yitao. Meski begitu, dengan tabrakannya, dia terlempar mundur 5 langkah. Kekuatan harta dharma natal tidak pernah bisa dianggap enteng. Namun, di saat Zheng Yitao terbakar amarah dan tidak sabar, teknik tombaknya menjadi kacau dan tidak teratur, dia tidak bisa memenangkan duel dengan cepat. Melihat itu, pelayannya berteriak keras lagi. Putra mahkota, kita perlu fokus pada gambaran besar dan melepaskan dendam pribadi untuk sekarang. Diam. 1 kata lagi dan aku akan memotongmu juga. Zheng Yitao kehilangan kesabaran dan ketenangannya. Begitu pukulannya gagal, dia akan mengayunkan tombak lagi dan terus mendekati Hao-Ren. Karena itu, ketika Hao-Ren harus mundur 5 langkah, Zheng Yitao segera mengambil 5 langkah ke depan. Kemarahannya telah membara sejak dia melihat Hao-Ren memegang tangan Zhao Yanzi. Belum lagi, dia masih kesal dan marah atas insiden di pesta ulang tahun Zhao Yanzi terakhir kali. Paman, jangan melawannya dari jarak dekat. Sambil menonton, Zhao Yanzi menghentakkan kakinya dan berkata kepada Hao-Ren dengan cemas. Bukan harta dharma yang dia khawatirkan melainkan keselamatan Hao-Ren. Bruk! Pasangan dari Laut Selatan telah bekerja bersama dan mengambil harta dharma pertama. Itu adalah tali berwarna abu-abu gelap. Saat dikeluarkan dari selubung cahaya putih, tali itu mulai mengeluarkan aura yang sangat kuat. Terkejut, pasangan itu meletakkan tali di pinggang mereka sebelum mengirimkan esensi alam bersama untuk harta dharma kedua mereka. Zheng Yitao dipenuhi dengan rasa iri. Namun, dia masih ingin membuktikan dirinya dan memberi pelajaran pada Hao-Ren. Saat ia melampiaskan amarahnya pada Hao-Ren, serangannya menjadi lebih berantakan. Bruk! Hao-Ren sekarang punggungnya menempel ke dinding aula utama, dan tombak Zheng Yitao melaju kencang ke keningnya. Putra mahkota, kamu tidak bisa membunuhnya. Bekerja keras untuk mendapatkan seruling giok hitam, pelayan Zheng Yitao melihat apa yang terjadi dan dengan cepat mengingatkannya. Aku akan membunuhnya. Mata Zheng Yitao telah memerah karena keinginan untuk membunuh.
Memutar tombak emas dengan mulus di tangannya, dia menusuknya tepat ke kening Hauren lagi. Sebagai putra mahkota Lautan Barat, dia selalu melakukan apapun yang dia inginkan. Di matanya, Lautan Timur seharusnya hanya menelan penghinaan dan rasa malu diam-diam. Pop, pop, pop. Saat ini juga, Hauren telah melepaskan beberapa lusin pedang energi yang dia panggil di telapak tangannya sekaligus. Seperti beberapa lusin rudal mini, mereka semua meledak di tubuh Zheng Yitao. Meski jubah Tao Zheng Yitao yang melayang memiliki fungsi pertahanan, jubah itu tidak mampu menahan ledakan pedang energi 5 elemen. Beberapa lubang besar muncul di jubah tersebut. Akibatnya, tombak emas, yang hanya beberapa sentimeter dari menusuk ke dahi Hauren, juga terlempar. Penipu. Melihat bahwa jubah Taonya telah robek, Zheng Yitao melemparkan tombaknya tepat ke arah Hauren dengan kuat. Menggigil dengan khawatir dan takut, Zhao Yanzi tidak tahan untuk mulai menggerakkan jari kakinya sementara dia menonton. Pedang energi 5 elemen, lepaskan. Sekali lagi, telapak tangan Hauren melepaskan 2 pedang energi yang ganas. Saat energi pedang berbenturan dengan tombak, kekuatan tombak emas berkurang dan melambat sedikit. Kemudian, Hauren membuka ruang tersembunyi di kalungnya dan memerintahkan, "Rebut." Tombak emas masuk dan menghilang tepat ke kalung Hauren. Meski tombak itu adalah harta dharma natal Zheng Yitao, dia sekarang tidak bisa lagi merasakan keberadaan tombak naga emas melingkarnya sendiri. "Zi, ayo." Hauren menarik Zhao Yanzi dan menuju ke pintu istana Yazi. Pada saat ini, kakak beradik Lautan Utara juga telah mendapatkan harta dharma mereka yang pertama.